tanggal berapa? 25 sekarang. 25 apa? 20 September. Oh, sorry, tahun? Astral itu di Indonesia atau sekarang modern dikenalnya astral projection. Gitu. Nah, kalau di Nusantara sebutnya Merogo Sukmo. Kan ada teorinya. Dewanya Mesir kan Yang bangun piramida. Iya. Si Ra itu kan dituduh time travel. Ada perbedaan, coba deh. Cek deh itu yang benar. Makanya ketika tadi bilang bahwa soal waktu, gue malah berpikir bahwa waktu itu nggak ada sebenarnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Nah ini kali ini kebetulan kita sedang di sebuah kantor dan kita bertiga bertemu di sini ya. Habis meeting mereka. Sangat kebetulan sekali teman-teman ya. Bisa begini ya. Iya. Di kantor apa sih ini? Ini ada sebuah kantor yang menaungi para youtuber. Sebut nama nggak ya? Nggak usah lah ya? Nggak usah, parah banget lu. Iya, parah banget. Ya, kita lagi ada di kantor Web TV Asia. Hah? Web TV Asia? Yoi. Bukannya itu udah tutup 10 tahun yang lalu? Ini tahun berapa sekarang? Wah. Sekarang tanggal berapa, Mak? Sekarang? Tanggal berapa sih? Maksud lu Web TV Asia nggak bertahan lama? Enggak. Enggak, dia ngomong 10 tahun yang lalu udah tutup. Iya, kan ceritanya ini. Iya. Oh iya sih ya. Ini Kita sesuai dengan pembahasan yang akan kita bahas. Karena ini kan tanggal berapa? 25 sekarang. 25 apa? September. Oh, sorry, tahun? Itu ada template orang-orang yang kalau time travel gitu ya. Iya, pasti nanya tahun. Pasti nanya tahun. Sorry, gue di mana? Tanggal berapa? Tahun berapa? Gitu. Iya. Nah, jadi kita akan membahas time travel. Apakah benar time travel itu ada? Bahkan time travelernya, orangnya yang melakukan perjalanan waktu beneran sudah ada. Itu gue masih ragu sih kalau gue bilang ada, karena gue belum lihat langsung. Oke, nah kalau gue pribadi gini ya, yang gue pahami, time travel itu ada dua, Pak. Jadi ada time travel secara astral, ada time travel secara fisik. Jadi raga lu tuh langsung tembus. Nah itu harus pakai portal waktu atau mesin waktu atau juga chamber. Chamber ini sebenarnya ada ruang-ruang tertentu yang di candi-candi itu sebenarnya ada. Kalau dilihat ini fungsinya apa di candi ini? Itu chamber sebenarnya. Nah, kalau yang versi kedua, astral itu di Indonesia atau sekarang modern dikenalnya astral projection. Gitu. Nah, kalau di Nusantara sebutnya Merogo Sukmo. Jadi kalau misalnya bilang secara badan lahiriahnya pergi langsung ke sana, sama, gua belum bisa lihat langsung. Tapi kalau secara astral, I believe. Iya. Because I do it. Gitu. Jadi ada dua tipe nih. Yes. Ada yang memang secara kalau bisa dibilang secara orang dulu gitu ya, ada istilahnya Merogo Sukmo gitu, jiwanya tapi raganya di situ. Yes. Tapi yang secara modern, ada yang secara modern yang di film-film. Iya, di film-film itu kan raganya, fisiknya ikutan, istilahnya menghilang di zaman yang sekarang. Dia pindah entah ke zaman masa depan atau masa lalu. Iya, kan di konten sebelumnya gue juga bahas 3 time traveler yang bagi gue kisahnya menarik. Gitu. Ada Sergei Ponomarenko, ada Andrew Coulson sama John Titor. Ini kenapa gue bilang menarik? Karena dari sekian banyak orang yang mengklaim dia time traveler atau bahkan dia mengaku time traveler, tapi tidak ada penegasan, tidak ada klaim balik dari orang yang bersaksi lah maksudnya. Iya. Gitu. Karena kalau kayak si Andrew Coulson, dia tuh melibatkan ada polisi, Andrew Coulson FBI bahkan, karena dia dituduh inside trading. Dia pasang saham nih 126 kali dan tembus terus, nggak pernah gagal. Cuman $800, 2 minggu dia langsung kaya $350 juta. Ditangkap sama polisi itu dia. Gitu. Nah tapi yang mengherankan setelah dia ditangkap, polisi dibebasin tuh. Ada videonya tuh kalau mau cari. Jadi dia masuk ke sebuah ruangan dan hilang dia. Sampai sekarang nggak ketemu gitu. Sampai sekarang nggak ada orang. Nggak ada sampai sekarang. Itu si Andrew Coulson. Nah kalau si Sergei Ponomarenko, dia itu lagi foto-foto private lah, santuy gitu sama tunangannya, jepret, jadi terus
dia lihat UFO nih, jepret. Ketika jepret, langsung berubah kondisi keadaannya. Dia bingung tuh, ini gue lagi di mana, segala macam gitu kan. Namanya orang mana aja? Sergei Ponomarenko itu Ukraina. Iya, orang-orang Eropa Timur. Kiev sana lah. Ponomarenko kayak orang Jawa tapi Ada O-nya ya. Iya, ada O karena Ponomarenko. Sergei yang nggak mungkin dong, orang Klaten. Sergei Sujamiko. Udah jadi orang Klaten kan? Iya. Orang Ngawi dong. Iya. Itu seru tuh, karena itu ada melibatkan polisi, bahkan ada psikiater di situ yang terlibat. Karena ketika si polisi nanya, kamu ngapain, kenapa? Nanya dia kayak tadi tuh, ini saya di mana? Ini tahun berapa gitu? Ini tahun 2006, dia bilang, nggak mungkin. 2 menit yang lalu, saya masih ada di 1958. Saya sedang foto sama tunangan saya. Mana fotonya? Ini masih ada di kamera ini. Ya udah. Tapi sebelumnya diajak dulu ke psikiater. Memastikan, takutnya orang gila nih. Jangkis atau apa gitu kan. Nah, ketika ditanya-tanya sama si psikiater, tetap dia enggak, emang benar. Saya ada tahun 1998. Ini ada fotonya segala macem. Kalau bisa dicetak-cetaknya. Oh ya udah deh, bukan ahlinya gua kata si psikiater kan. Akhirnya dibawalah ke fotografer Kiev zaman itu. Pas dia lihat kameranya memang itu udah enggak diproduksi lagi dan terakhir diproduksi tahun 1970. Kameranya aja susah ditemukan, apalagi filmnya dan masih bagus layak dicetak. Dicetak lah tuh. Setelah dicetak tuh dia entah gimana hilang si Sergei-nya. Hilang gitu, nggak ada jejak. Si polisi bingung lagi kan, ini kemana nih orang gitu kan. Si psikiater bilang bahwa dia normal, nggak gila. Si fotografer bilang, iya ini kamera udah nggak diproduksi. Nah dia kepikiran, oh dia kan ada tunangan, cari tunangannya. Sepatutnya masih hidup tahun 2006. Dan ternyata masih hidup, ada. Valentina Kuris namanya. Dan ketika itu tahun 2006, dia udah 75 tahun, 74 atau 75. Dia tanya dong ke polisinya, kenal Sergei nggak Ponomarenko? Oh iya, saya kenal, itu mantan tunangan saya yang hilang entah kenapa, kemana dari dulu. Kaget polisi. Hah? Hilang entah kemana? Iya. Ini bukan fotonya. Iya, ini saya dan dia. Gitu. Dan saya juga ada foto dari dia nih, dari tahun 2050. Ini fotonya. Kaget itu kan. Berarti dia sempat mampir ya? Iya, berarti dia nggak cuman ke ke future juga, ya kan? Ke masa lalu juga dan ke 2006 ya? Ke 2006, iya. Ke masa depan terus dia sih. Iya, karena kan si Sergei itu awalnya 1998. Dia langsung ke masa depan kan, 2006. Mungkin karena dia nemu, wah karena asik nih, atau dia udah nemu mungkin, dia pergi lagi 2050 gitu. Ke depan lagi. Berarti maksudnya dari awal nggak sengaja, karena dia moto UFO tuh. Iya, klaim dia gitu. Mungkin nemu polanya. Akhirnya mungkin udah kerabat sama CS sama UFO. yang di foto. Tapi sekarang bukan UFO lagi namanya kan? Iya, bukan. Diganti jadi bukan undivided. Pokoknya bukan nggak terdeteksi. Belum terdeteksi tapi udah apa gitu. Udah, tapi nggak tersebut namanya apa gitu lah. Gitu. John Titor keren lagi tuh. John Titor lebih keren. Tahu? Tahu lah. Wah, tidak semua tahu John Titor kayaknya. Iya, hampir semua tahu kalau teori John Titor mah. Karena kan rame di apa sih zaman dulu ininya website. Dulu mah kayak kayaknya Kaskus gitu, kayak Kaskus. portal berita ya. Portal chatting tapi servernya seluruh orang ada di situ. Iya, iya. John Titor juga kayak gitu, keren tuh Pak. Di tahun 2000-an tuh paling terkenal. Kalau dia, kasusnya itu dia mengklaim dari tahun 2036 kalau nggak salah ya. Iya, dia 2036 datang ke 1975. Ngambil komputer portable pertama. Itu IMB 3500 kalau nggak salah. Nah, di bawah itu karena nanti di masa depan di tahun 2036 itu akan dibutuhkan untuk memecahkan kode pemrograman Unix. Buat mesin waktu. Buat mesin waktu. Kunci utama mesin waktu. Kunci utama mesin waktu. Gitu. Itu. Dan ketika ditanya apakah benar ada komputer pertama portable tahun segitu, nah IMB-nya yang ngeluarin produk itu, iya. Kita mengeluarkan itu tahun 1970. Padahal itu produk rahasia yang cuma ada 5 kalau nggak salah. Iya, 5. Konfirmasi sama perusahaan itu. Gokil. Nah ini kan banyak kalanya itu hoax atau gimana Kak sebenarnya. Nah kalau gua kalau ditanya kayak gitu, kemungkinan besar untuk hoax mungkin ada. Jadi. Tapi itu kan sebuah konspirasi besar dong, karena melibatkan ada FBI, polisi, psikiater, fotografer, apa gitu, perusahaan komputer gitu. Seniat itukah buat ngebohongin orang?
tapi mungkin bisa jadi niat ya, karena kita Iya, tahu kan iya. Banyak sih. bagaimana ya. kebohongan mereka yang udah terjadi. Tapi yang gue ambil dari Sita, ya makanya kalau kebenaran itu kan susah untuk dibuktikan gitu Yes. ya. Kebenaran secara, apalagi teori ya kan bisa dibilang, karena kan itu mulut dari orang yang disampaikan gitu kan. Dan ya udah susah juga untuk membuktikan pembenarannya, Yes. ya, karena harus dibuktikan secara umum kan. Ya. Walaupun dia buktiin 1-2 orang kan belum juga jadi konsumsi publik, nggak bisa dilihat sama orang banyak, kayaknya tetap juga sulit untuk Betul, orang karena gini bilang. kan yang kita pernah bahas kebenaran itu kan ada beberapa hal. Ada kebenaran yang subjektif, kebenaran objektif, sama kebenaran yang disepakati kan. Nah, untuk misalnya menurut gua ini benar nih, tapi kan baru subjektif gua. Bagaimana menjadikan kebenaran subjektif gua itu akan menjadi kebenaran yang disepakati semua orang? Karena subjektif mungkin lo karena baca udah gitu kan, jadi lo merasa oh ini bener nih karena gue baca nih dari info ini Ya. gitu ya. Iya. Tapi bagi orang yang baca nggak bener, orang gue nggak pernah tahu gitu. Nah, efek pembacaan tapi beda-beda. dua-duanya itu belum ada juga yang bilang ya lu berdua ngomong bener nggak ada buktinya, yang Tetap aja bias. Iya, ya Yes. gitu. Heeh. Tapi maksudnya ini jadi bahan berpikirnya menariknya adalah ya karena gue lagi ngikutin series di Netflix kan, ada series Dark ya. Oke. Udah. Jadi itu series baru 3 season tapi ya sempet viral lah kemarin, gempar gitu karena seriesnya lumayan rumit tentang perjalanan waktu. Biasanya kan cuman ya kayak gitu-gitulah perjalanan waktu, tapi dia ngejelasinnya detail semua. Kayak ya ada satu quotes yang menarik yang gue inget gitu, yang tadi sempet juga lu singgung, intinya adalah masa lalu mempengaruhi masa depan. Oh, yang lo Tapi posting Instagram juga ya? Tapi juga masa depan mempengaruhi masa lalu. Jadi ketiganya saling mempengaruhi. Iya, benar. Jadi maksud gue itu make sense karena ya kalau di film itu ya. Tapi misalkan kita bawa ke kehidupan, misalkan mungkin aja karena bisa jadi alat-alat canggih ini dipengaruhi oleh masa depan, dikasih tahu, dibocorin. Yes. Lu Kalau nanti bakal ada misalkan ada ilmuwan, aduh kok gue mentok ya pengen buat lampu atau pengen buat bahkan mesin waktu gitu. Nah pasti kalau di film itu, dan mungkin aja terjadi kalau misalkan beneran ada mesin waktu, mungkin aja dibantu dengan orang dari masa depan. Iya. Akhirnya nih gue kasih Jadi tahu. gara-gara di masa depan ada mesin waktu, dia bisa ngebentuk masa lalu. Iya. Betul. Kan ya itu anjir gak pernah kepikir sih, karena pasti pemikiran kita normal kan ya masa sekarang mempengaruhi masa depan gitu. Ketika Iya. lu males-malesan, lu nggak buat lampu, lu nggak buat Nah, listrik, jadi masa depan juga Tapi nggak kalau itu bakal. kan ada teorinya. Dewanya Mesir kan yang bangun piramida. Iya. Si Ra itu kan dituduh time travel. Travel. Iya, Itu kan kalau contohnya, kalau iya, contoh teorinya. iya. Iya. Banyak, Nyatanya. bahkan ketika Reza lebih paham nih yang jin mengintip rahasia Iya, di langit segala macam. langit, terus di panah dan lain-lain supaya tidak ngintip gitu. Yang dihadang sama panah-panah kan sekarang itu setelah era Rasulullah lahir kayak gitu kan. Iya, maksudnya kalau kayak gitu-gitu dari dulu memang sudah ada tuh, maksudnya entah perjalanan waktu atau ini memang udah banyak di agama-agama juga ada lah ya Iya. cerita pasti kayak gitu. Ya, maksudnya mesinnya itu loh, gue bingung dalam artian banyak teori-teori penemu-penemu ilmuwan dulu yang katanya udah ngeklaim pasti kan ada, gue udah nemuin mesin waktu gitu. Buat kayak Tesla pun bilang bahwa Tesla. semua bisa melalui listrik mengantarkan seorang gitu waktu, membiaskan waktu itu bisa dari listrik yang diciptakan Tesla, sehingga katanya sedikit lagi tinggal minta dananya, bukan cuman pembangkit tenaga yang gratis gitu, tapi bisa merubah peradaban, tapi habis itu hilang. Iya, dan dia juga setelah itu kan dibunuh kan, Ya, meninggal bisa kan, hilang. dihilangkan. Hilang lah ya. Teknologinya hilang gitu. Iya. Tapi lama-lama kebukti semua. Sekarang ada wifi dan lain-lain. Pelan-pelan. Pelan-pelan tuh ada. Padahal mungkin udah bisa diciptain Dari dulu. Dari dulu. gitu. Cuman diperlambat sama Kayak orang yang menjaga sejarah. Menyembunyikan sejarah yang sebenarnya teknologi yang ada. Gitu. Karena gini Pak, kalau tadi bicara mesin waktu, yang menarik adalah kenapa gua langsung nyambungin. Menurut gua ya, mesin waktu itu hadir idenya bukan karena kayak kita lagi gini, bikin mesin waktu yuk, bukan gitu. Tapi karena dia melihat sesuatu atau mengalami sesuatu, mengetahui energi sesuatu di alam yang ketika apalagi ada pengalaman ketika seseorang masuk ke sana, kok dia nggak balik lagi, kemana nih?
Ada kejadian Ada kejadian yang menginspirasi mereka. inspirasi, entah mungkin dari ketidaksengajaan tadi. Yes. Karena memang portal dimensi waktu gitu ya, itu nggak cuman ada, kalaupun ada nggak cuman buatan manusia, tapi justru Portal alam yang gede ada. portal alam yang lebih besar tuh. Nah, ada. kalau kita semua sepakati kan portal alam yang paling besar portal galaksi yang besar itu wormhole kan. Dan itu diakui adanya kan oleh Betul. saintis kan. Saintis semua mengakui itu dengan teori relativitas waktu, lipatan waktu itu. Nah, banyak orang bertanya bahwa itu kan portal dimensi waktu yang paling gede, emang yang paling kecil ada? Ya banyak, bertebaran gitu kan. Ketika kita bertanya portal alam, kalau di Nusantara itu selalu dikaitkan dengan hal mistis klinik. Orang di gunung hilang, gitu kan. Yang lu pernah cerita tuh apa titik blank spot apa tuh dulu? Oh iya, di gunung ini cerita dari ini sih, relawan-relawan sebelum berangkat kan pasti diceritain dulu untuk hati-hati masuk ada jalur yang banyak bikin orang hilang gitu. Ada blank 75 kalau di Mameru tuh, jadi hati-hati lewat situ gitu kan. Ada ceritain kejadian ya, ada orang jalan pokoknya lewat blank 75 hilang gitu, ada dicari kan sama itu pasti kesana gitu. Sering lah pokoknya. Tadi ditemuin telapaknya ada. Tapaknya ada tuh. Ada, tapi berhenti di tebing. Oke. Terakhir tuh tapaknya di tebing. Nggak mungkin dia naik ke atas dong. Iya. Nggak ada. Kita bilang gitu. Terus tiba-tiba ditemuin jauh dari situ ya, tapi nggak terlalu jauh. Tapi pindahin pemukiman alat bukit lah ya. Iya, kaki gunung. Kaki gunung. Sebuah desa. Mahameru. Di bawah sana gitu. Yang istilahnya akses jalannya aja orang-orang desa doang yang tahu mungkin ya, gitu. Oh ini bisa gitu. Tentu dia adanya di sana, dia juga tahu-tahu ada di situ gitu. Nah, itu termasuk portal dimensi waktu dan ruang juga. Betul, ruang dan waktu malah kan. Karena ketika kita bicara menembus dimensi waktu, ya pasti akan ganti ruang. Karena ruang dan waktu itu sering keterikatan. Oh iyalah. Gitu, nggak bisa dilepasin tuh, ruang doang, waktu doang, enggak gitu. Nah itu, yang menarik. Nggak bisa gitu, bersatu. Kayak misalnya contoh kita kecil gini aja lah. Ruangannya sama nih di halte misalnya. Kita nunggu bis nih, lama banget nunggu bis gitu kan. Tapi kalau kita nunggunya sambil nunggu pacar, nunggu gebetan yang kita seneng, itu nggak berasa lama. Cepat, walaupun 2 jam, walaupun 5 jam gitu misalnya. Ruangannya sama, tapi waktunya bisa berbeda. Iya. Iya, ada lagi gue pikir teori yang make sense juga kalau dipikir-pikir ya. Bahwa kita tuh sebenarnya udah time travel gitu. Kita udah ngelakuin time travel. Dengan ruang dan waktu tadi. Contohnya kalau lu naik pesawat aja. Misalkan lu dari Indonesia gitu. Perbedaan waktu kan pasti ada tuh. Iya. Dan maksudnya jarak tempuh pesawat kan udah canggih gitu, udah cepat gitu. Jarak tempuhnya pasti lebih cepat dibandingkan waktu itu sendiri gitu. Jadi istilahnya ruang jaraknya bisa ditempuh lebih cepat. Akhirnya misalkan kayak perbedaan waktu di Indonesia, misalkan taruhlah let's say Senin gitu. Misalkan di Rusia Minggu. Misalkan kita ke Rusia gitu kan. Hari Senin gitu. Bisa jadi nyampainya di hari Senin juga, padahal harusnya udah ganti hari misalnya. Atau malah kelongkap. Jadi hari Senin langsung ke Rabu. Makanya kan ada sebutan jet lag gitu. Yes. Ya karena lu kacau gitu. Ini tahu gue pusing aja gitu. Kenapa Rabu ya? Iya gitu. Lu gimana sih, itu ruang dan waktu. Iya betul. Kita kalau mikirin sebenarnya ngitung waktunya juga gimana, bingung. Nah simpelnya itu Pak, itu Kak, pesawat nih. Paling simpel gini deh. Kalau mau cek, semua orang bisa ngecek nih ya. Lu naik gunung, bawa jam, yang satu di puncak gunung, yang satu di kaki gunung. Sebelum lo naik, jamnya samain. No callingnya, di jam tangan lo jam berapa sekarang sana? Itu kan beda detik atau menitnya sama yang di bawah kaki gunung. Gitu. Coba deh, beda. Gitu. Tapi kan ini mesinnya Iya, kalau mesinnya kan ini digital ya. Iya, tapi perbedaan waktunya itu bakal beda. Entah beda berapa menit, ada perbedaan. Coba deh, cek deh itu yang benar. Makanya ketika tadi bilang bahwa soal waktu, gue malah berpikir bahwa waktu itu nggak ada sebenarnya Pak. Karena gini, kita tarik dulu bahwa waktu awalnya nih, waktu nggak ada. Awalnya misalkan diciptakan waktu kan dari, misalnya kita tahu waktu kan dari jam. James Watt, nah bikin jam tuh. Jam apalagi sekarang udah digital, setting gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin dari istilahnya jam pasir. Oh jam pasir itu zaman lagi tuh. Atau ada yang cuma dari cahaya matahari. Iya, pergerakan alam. Jadi satu ini kalau di bayangan matahari. Yes. Nah itu kan dari situ jamnya. Kalau selain waktu detik menit ini waktu subuh, zuhur. Ya, itu kan cara menghitung beda waktu maghribnya juga. beda juga. Kadang tuh ada yang
maghribnya jam segini gitu karena matahari. Yes, ketika kita bicara soal adzan juga kan, jangan kata di luar negeri lah, di kita aja nih, Bandung sama Jakarta beda berapa menit, sama Surabaya berapa menit. Berarti aku sering time travel. Semua pasti bingung tentang waktu ini. Makanya kalau Reza bilang nggak ada, wah itu gua. Jadi gue setuju kata Sukun tadi, sebenarnya kita udah time travel, iya, skala kecil sering kali kita melakukan itu. Gitu. Kenapa gue bilang waktu nggak ada ya, karena kita jadi sadar waktu, jam berapa sekarang ya kan dibuat. Karena di Ada jam. tanda di sini gitu. Betul. Hari Sebenarnya tahun, bukan gitu. Yes. waktu yang nggak ada ya. Mungkin waktu yang kita pakai sekarang ini itu tuh cuman dipakai buat formalitas itu biar ada. Biar ada. Belum ada Yang- saingan yang lagi. nentuinnya. Tentu. Iya. Karena kalau ketika mau gua, pakai- maaf nih, mumpung gua ingat takutnya lupa nih. Ketika kita bicara soal di kitab suci kan ada Tuhan bersumpah demi masa, bukan demi waktu. Demi masa. Masa loh. Masa ini kan butuh waktu. Masa itu kayak zaman. Gitu loh, keadaan. Masa siapa? Masa lalu, masa depan, masa kerajaan. Bukan demi waktu. Demi masa kan sebenarnya tuh. Zaman berarti. Jadi kalau misalnya gue salah nih ya mengartikannya, tolong di komen aja. Tapi yang gue baca tuh demi masa, bukan demi waktu. Skip zaman. Tanda tanya lah gitu. Kita berpikir bareng-bareng. Jadi sebenarnya time travel itu apa gitu? Kalau nanti kan dari awal time travel itu apa sampai ke waktu itu apa? Gitu. Nah, melebar kan, banyak Melebar. nih yang kita bahas. Ini keseruannya seperti itu. Tapi kalau kita Panjangin, kayak nggak panjangin habis sih. nggak habis-habis nih. Kita diperkecil lagi ke time travel tadi tuh. Yang kedua hal tadi yang gue sampaikan. Kalau bicara soal tadi tuh, Dewara bahkan tersinyalir dicurigai dia adalah time travel dari masa depan ke masa lalu, gitu. Nah, mengenai portal dimensi tadi gue kepikiran bahwa sebenarnya manusia tuh nggak kayak, yuk bikin mesin waktu, nggak kayak gitu dari keadaan kan. Karena sebenarnya portal dimensi itu sama seperti wormhole, udah ada. Cuman sejauh ini belum ada ilmuwan yang bisa memetakan kode wormhole. Masuk terus hilang aja, gitu kan. Tapi yang ada di bumi, di gunung, di laut atau segala macam, mereka mungkin sudah bisa menemukan itu, lalu mensinkronkan bagaimana energi pusaran waktu ini bisa sesuai dengan apa yang kita ingin di program. Gue pengen masuk ke tahun 59 misalnya. Jadi dibuka paksa ya. Ya, disinkronin lah. Kayak kita cari frekuensi. Iya, istilahnya dijinakin, diatur, Yes. diatur. Jadi nggak yang sesuai alam. Tiba-tiba tak lu hilang, lu nggak tahu di mana. Betul, Yang karena bisa dikontrol. karena Bisa dikontrol, pernah ada cerita nggak tahu benar atau bantuin enggak nih ya, ada pernah cerita yang seorang pilot cewek, lupa namanya siapa, pilot Inggris, dia masuk ke tengah-tengah laut, dia awal lihat kabut masuk, sat, cuman bentar tuh, pas keluar dia tua. Wah, keren. Ada cerita, tapi gue cari lagi kan gue lupa deh, nggak tahu sekarang di Google masih ada atau enggak. Sama halnya kayak gue pernah baca Rusia, kalau nggak salah tahun 2010 itu dia udah masang foto dan mengklaim bahwa tahun 2018 atau 19 lah, ini mesin waktu sudah jadi dan kita bisa operasi katanya gitu. Kalau John Titor bilangnya mesin waktu pertama ditemuin tahun 2010. 2000 juga? 2010. Oke. Nah yang gue heran, artikel itu gue cari sekarang, nggak ada teman-teman. Nah si portalnya itu bentuknya itu sama persis seperti apa yang pernah gue lihat, yang itu peninggalan leluhur kita, Lemuria. Ada portal dimensi waktu namanya Barca. Jadi Barca ini kalau mau tahu bentuknya kayak gimana, sama seperti referensinya di film Stargate. Hampir sama kayak gitu. Yang bulat, apa rada. Betul, bulat tapi nggak bulat banget lah. Kayak ya telur lah. Iya. Gitu. Gitu. Nah itu ada kode-kodenya, ada bahasa-bahasa gitu. Kunci-kuncinya. Kalau kita nggak tahu, susah, nggak kebuka. Karena kalau portal alam kita deketin, itu minimal kalau kita selamat, kita tuh akan bermutasi genetik kita. Berubah ya Berubah kitanya. badannya ya. Sel tubuhnya segala macam. Jadi mutasi jadi apa yang nggak tahu gitu. Tergantung lu lebih kuat kemana genetik lu, apakah lu ke reptil misalnya atau ke unggas, terserah, nggak tahu gitu. Tuh aku pernah baca, Atau lu hancur sama sekali tubuh lu meninggal. nah aku pernah baca berita yang sama tuh nggak aku temuin lagi. Jadi di masa lalu ya, ini berhubungan dengan John Titor juga. John Titor kan bilang kalau misalnya kita masuk mesin waktu tapi masih nggak berhasil tuh, tubuh kita tuh jadi lembek lah gitu, gimana ya? Nggak ada isinya. Kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa koran-koran lama gitu bang, ada yang ditemuin mayat-mayat begitu. Oh yang lentur-lentur gitu ya? Iya. Tanpa tulang. Nggak ada apa-apa Isinya gitu, nggak ada gitu isi.
Iya, Einstein juga, iya, ini juga kalau dicari artikel nggak ada, tapi gue pernah ngobrol juga sama istilahnya bisa dibilang teman gue dikasih tau dosen lah, gitu, dosen fisika. Ya, istilahnya Einstein tuh udah pernah nemuin alat kayak gitu, tapi kalau dicoba, gue nggak tahu udah dicoba atau belum ya. Istilahnya kalau dicoba, alat itu akan bisa mindahin orang, tapi nggak bisa nyatuin lagi. Itu doang yang masih jadi pertanyaan. Jadi masuk, Jadi jelly. terus pas pindah ke sono biar gitu. Jadi udah nempel, misalkan lu pindah ke sini, tapi lu bisa nempel di dalam tembok gitu. Oke, I see. Nah, iya, kayak itu. gitu. Berubah jadi orbs kan, Nempel-nempelnya. dari partikel energi berarti. Ada tuh di India mayat nempel di tembok itu. Iya kayak gitu. Tahun 1936-an gitu, tahun berapa gitu, 19 berapa gitu. Iya, kayak gitu. Nah, intinya masih belum bisa, jadi akhirnya mentok di situ gitu. Iya, karena beberapa profesor ilmuwan terkenal bilang susah bagaimana cara partikel kita bisa masuk dengan lompatan waktu yang sangat-sangat dahsyat cepatnya gitu. Kalau di film Avenger kan ada bajunya tuh. Nah, makanya di Avenger kan dibikin bajunya segala macam yang aman, Ant-Man juga kan kayak gitu. Makanya dimasuk-masuk. Nah, itu kan antisipasi pemikiran ilmuwan-ilmuwan yang diaplikasikan ke film sebenarnya. Gitu kan. Apakah itu hanya sebuah film atau mereka sebenarnya diam-diam sudah membuat itu dan beberapa kali gagal atau sudah yang berhasil. Karena beberapa kali pengalaman gua, Pak, kenapa gua akhirnya tertarik ke time travel dan wah ini enggak semua yang kita nggak bisa lihat atau kasat mata itu jin. Karena beberapa kali dari tahun 2010 itu gua kayak merasakan ini ada orang, gua kelihatan nih ada sosok nih, tapi nggak kelihatan, transparan. Tapi ini bukan hantu, ini bukan jin, ini apa gitu. Dulu gua selalu kayak gitu. Yang kejadian yang terakhir tuh yang waktu gua masih ngekos di Mampang tuh. 3 orang tiba-tiba bangun, ada 3 orang pakai jubah gitu, hijau army gitu warnanya gitu. Terus kami menumpang di sini. Kami sedang kejar-kejar. Di sini kami merasa aman gitu. Aman apanya? Dulu kan kontrakan gua berantakan gitu kan. Langsung gitu. Nah, mereka tuh, "Kalian siapa?" Dia nggak ngejawab, cuma ngebuka kerudungnya itu set. Yang satu tuh ada yang botak, yang satu lancip ininya, kepalanya. Iya. Gitu. Yang satu lagi tuh gendut gitu. Nggak ada lehernya. Gendut. Gua kan setengah sadar tuh kan kayak ya udah terserah kalian lah, gua mau tidur lagi gitu. Set, tidur pagi-pagi baru ngeh gua, ntar semalam gua ngalamin apa tuh, mimpi bukannya? Enggak, kayaknya bukan apa ya gitu. Nah, itu dulu kan gua nggak tahu jawabannya, tapi setelah ketemu sama Kang Diki itu akhirnya gua tahu tuh mereka bangsa apa, ini apa segala macam. Ada bisa ternyata dilogikakan, disayenin. Ya pokoknya intinya adalah kalau dari lu nih Ji, time travel itu sebenarnya pendapat lu gimana? Time travel dan time traveler ya, orang yang time travel. Kalau pendapat aku sih ada sih. Percaya aku. Iya, gua maksudnya Iya. Iya. Bukan ketawain ini lu ya, tapi lu yakinnya aneh sekali gitu. Yakin saya. Tapi yakinnya lu kayak yakin terintimidasi kayak. Enggak, aku yakin banget aku. Sudah. Ya sini Yakin ya? time travel. Misalkan lu jadi bahan percobaan. Yes. Ini ada profesor ilmuwan nih Enggak. yang kita butuh Justru orang aku suka relawan. pengen kayak ini Stephen Hawking yang misalnya aku terkenal ya. Jangan-jangan? Misalnya aku terkenal. Jangan-jangan Stephen Hawking. Misalnya aku terkenal kayak Stephen Hawking, dia kan bikin ini pesta di rumahnya gitu, bikin pesta, bikin jamuan makanan, tapi nggak ngundang siapa-siapa. Besoknya dia baru ngumumin, semalam saya bikin pesta. Nah kalau ada time traveler silakan datang. Keren banget. Jadi yang tahu cuma dia dong. Dia. Memanfaatkan keterkenalan dia. Iya. Lu gimana, Gue Gon? gitu. Hah? Lu gimana lu sendiri? Gua gimana ya? Kalau dari bahan berpikir ini udah buat gua pusing gitu. Pasti. Ya, apalagi ya setelah banyak film yang ngebahas time travel gitu kan ya, terakhir yang lagi gua tonton gitu. Tapi itu kayak gitu makin lu membuat lo percaya atau makin lu membuat kayak enggak deh, yang mana? Jadi Dua-duanya kemana-mana gua. ya. Iya, Dua-duanya? Kemana-mana. Gara-gara Jadi makin penasaran tapi makin nggak mau mikirin gitu. Puyeng Semakin soalnya ya. gue mikirin semakin nggak mau gue pikirin. Gimana? Oke, yes, Iya, jadi I see. kayak, udahlah, intinya adalah selama gue belum, ini juga mungkin buat orang-orang yang makin pusing ya sama itu. Iya, Yes, siapa tahu yes. ada kan, siapa tahu banyak kan kayak Siapa gue, tahu mewakili gue nih. Gitu. Banyak sih pasti. Banyak. Maksud gue,
caranya sotoynya gue ya untuk mengantisipasi ada pemikiran yang ya kalau Aji bilang overthinking gitu. Overthinking Kan ya. sering nge-tweet overthinking. Enggak ya? Enggak pernah. Oke. Siapa? Lu? Iya. Makanya Kan pernah overthinking lu. ya di Twitter kan sering tuh ada overthinking. Maksudnya mungkin sebabnya karena lu mikirin ini time travel ada enggak gitu ya. Terlalu keras. Iya, ntar gila. Iya makanya kalau gue sih yang gue lihat di depan aja. Kalau dibilang percaya ya selama gue belum lihat, gue belum merasakan gitu ya, secara langsung ya. Ya biasa aja lah. Biasa aja. Gitu. Dibilang nggak percaya lu, ya percaya aja tapi gue nggak terlalu mikirin gitu. Iya, nggak segitunya terlalu gitu. Iya. Tapi serius temen aku gara-gara mikirin konspirasi kena PTSD bang. Apa tuh? Apa kan harus sekolah ya? PTSD Iya. yang Oh, gangguan penyakit kecemasan. kecemasan. Oh iya. Nah itu bahaya teman-teman jangan sampai kayak gitu. Bahasanya Gara-gara konspirasi. Tapi ya memang Iya, bisa loh. nyebabin itu. PTSD ya, penyakit. Ya modelannya mungkin ya halusinasi, ya semua skizofrenia, Yes. paranoid, semua bisa. Karena terlalu overthinking tadi. Nah, Yes. lu ketakutan akan hal yang lu nggak tahu apa gitu. Jatuhnya nanti masuk ke situ. Dan iya, karena manusia tuh emang selalu takut sama apa yang dia nggak ngerti. Dan ketika dia nggak ngerti, maksain. Bener. Tambah jelimet, Maksain. tambah pusing. Dan nggak dapet bahan berpikir tambahan orang yang tepat untuk diajak berdiskusi. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi ketika kita boleh sih, enggak bang, hak gua dong memikirin itu, ya terserah. Tapi ya Gitu. jangan cuma dari internet. Bahaya, gitu. jangan. Apalagi di internet ada banyak yang nyebarin cara memanggil iblis segala macam. Jangan diikutin. Iya. Bahaya. Ada yang ini belajar astral projection di internet. Jangan itu bahaya Gue banget. pernah tuh Bahaya. baca itu terus kayak nggak berani gue. Tapi ketika ngalamin astral projection tadi ya modelan ya Merogo Sukmo atau apa gitu ya. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi yang gue rasain kayak gitu, itu gak enak banget. Itu dengan tidak sengaja ya. Iya. Apalagi sengaja kalau lu gak ngerti. Iya, kalau nggak ngerti bahaya, men. Makanya ketika gua juga share di video gua yang cara menyerap energi, gua kan bilang bahwa jangan ngikutin. Ini bukan gua harus kalian ngikutin gitu. Ini cara gua dan belum tentu cocok sama lu. Nggak ada ngikutin, kak gua nggak bilang ngikutin, gua bilang. Gua bergetar nih kak panas tuh nggak ngerti apa. Udah hentiin, gua bilang fokus sama hidup lu. Lu masih kuliah lu yang benar, jangan ngikutin. Ya kak gua ngikutin lagi deh katanya. Gitu. Yang terakhir dari lu. Nah terakhir dari gue gini, kalau soal time travel, gue percaya time travel itu ada secara astral. Kalau secara fisiknya, gue belum yakin, Belum yakin. karena gue belum lihat langsung. Tapi ada beberapa orang yang saat ini gue sinyalir dia adalah time traveler, dan dia nggak mau bilang itu, karena itu kayaknya sebuah code bro ya. Iya. Ada kode nggak boleh ngomong, lu tahu gua kan, ya udah fix gitu. Wah, Lu bisa tahu dari mana gua banyak informasi kayak gini soal leluhur segala macam bla 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 bahasanya. Kalau gitu lah Gua kayak gitu. tanya siapa orangnya. Ada gitu. Dan kalau secara astral sendiri ya, nah di sini gua mungkin untuk first time gua bilang bahwa ya many times I do it gitu loh. Secara astral ya. Cuman yang belum gua coba adalah ketika gua kesana, gua pengen bawa benda satu deh gitu. Physically lah ya. intinya. Physically, jadi kayak memastikan bahwa ini gue bukan sebuah imajinasi atau halusinasi. Halusinasi, ya. Jadi kayak gue ngambil buah ini tak bisa berwujud nggak sih buahnya? Gitu loh. Itu berubah sejarah dong. Nah, tapi itu risikonya akan berubah. Menurut aku satu kerikil aja tuh berubah sejarah dah. Bahaya. Ya udah, pokoknya intinya ya kita belum tahu pasti lah Yes, intinya. yes. Mudah-mudahan. Pokoknya ini jangan terlalu dipusingin, anggap Betul. aja hiburan gitu. Atau Film, bisa film. jadi video ini gue kebayang aja di 30 tahun mendatang gitu. Ya, Wih bener juga nih tiga orang sotoy udah ada jalan. Jadi kan? nggak tahu. Iya. 30 tahun lagi juga kita nonton masih kondisi Iya. kayak sekarang. Dan kita juga nggak tahu kan, kita bikin video ini ada kita dari masa depan sama perhatikan. Atau kan salah satu dari kita yang dari masa depan. Kita nggak pernah tahu kan? Iya. Karena dia bisa berkamuflase. Atau bisa menghilangkan Pura-pura, sedikit pemikiran kan. Kalau di film kan lu ada dosis Iya, supaya iya. lu lupa. Iya. Kayak misalnya kan lu kalau misalnya mau bicara soal waktu, tadi kan gue datang terlambat, tuh kenapa terlambat kan gue di belakang lu tadi kayak gitu kan. Wah. Enggak, kalau itu mah Itu mah karena dia emang kena lampu merah. Ngisi bensin aja lu. Enggak, dia kena lampu merah. Lampu merah gue, kena lampu Pas merah. Kita lewat Ketahan, dia. anjir. Ketahan. Udah kalingan mobil lewat set lampu merah ya jauh. Itu bukan time travel itu. Nah, iya, tapi kan gue yang asli dikontrakan gitu. Emang orang tua lambat aja bawa motor. Gue tadi pas pagi tuh dibangunin lu, terus gue tiba-tiba tek kayak ngilang.
Gak gitu sih, gue bangun lagi, itu dibangunin lagi. ngumpulin nyawa. Itu ngumpulin nyawa. Motor gue nggak bisa bawa cepat pak, belum servis telat kan. Jadi anjir ngeden ya, gue bilang. Yaudah teman-teman ya, yang pasti ini semua pembahasan ini adalah semua hiburan aja ya, sejauh ini ya. Aja ya. Kalau misalkan mungkin ini bermanfaat ya untuk orang berpikir aja gitu, belum tentu benar juga, belum tentu penting juga ya kan. Betul, karena yang terpenting adalah bagaimana lu sekarang menjalani hidup dan fokus kepada apa yang lo lakukan sekarang. Ya. Ketimbang lo fokus sama apa yang lo nggak tahu dan lo meninggalkan apa yang sedang lo jalani. Jangan sampai seperti Fokus itu. yang di depan dulu aja. Fokus yang depan aja dulu, gitu ya. Baik, semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya terserah kalian mau diapain. Ya, mau komen apa juga bebas ya, hak kalian ya. Ya makanya komen lu seberapa percaya sama time travel, Boleh? atau ada pernah cerita apa, ada cerita apa, bahkan mungkin ngerasain apa. Gue penasaran aja sih dari subscriber lu. Bisa jadi subscriber ada yang pernah pengalaman komen atau lah, coba sharing-sharing gitu. Iya. punya teori yang Teori yang kita beda, yang nggak tahu, atau mau ngebantah teori Reza, atau disampaikan Reza gue. Boleh. Pokoknya bebas lah ya. Kita kan freedom of speech. iya. Ya. Asal jangan head speech. Tapi terserah kalian Apa head juga, speech. apa, Terserah apa. kalian. Kan masuk dari Bebas. Bebas juga sih. Tapi kalau tadi kasuskan jangan minta maaf ya. Nangis. Gila. Kayak jadi kerbujir kan ya. Wah, dipanggil langsung lu, dikasus. hati-hati. Ya udah, ini setelah melebar teman-teman. Yang pasti apa yang kita sampaikan tetap kaji dan olah kembali ya. Pokoknya kita jangan terlalu overthinking, betul. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Reza Rasya. Aji. Syukuran Jamal. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, seluruh alam.